Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemohon nomor 54 ada pertanyaan? Bismillah, ada yang mulia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama untuk Profesor Santiago. Perpu Ciptaker ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022. Tentu saksi sebagai profesor di bidang hukum mengikuti perkembangan atau dinamika tersebut, banyak juga yang kontra terhadap Perpu Ciptaker. Nah, pertanyaan saya, apakah pihak-pihak yang menolak Perpu Ciptaker juga diundang pada pertemuan di Hotel Borobudur tersebut, sehingga interaksi yang terjadi di di Hotel Borobudur benar-benar interaksi yang meaningful. Selanjutnya dari saya pertanyaan untuk Pak Bibit. Sebagai serikat pekerja, apa masukan yang Anda berikan terhadap substansi perbaikan Undang-Undang Ciptaker? Yang kedua, sebagai serikat pekerja, apa langkah advokasi yang telah Anda lakukan atas Undang-Undang Ciptaker? Yang ketiga, dalam pemahaman kami, setelah kami berdiskusi begitu banyak dengan kawan-kawan serikat buruh, setidak banyak ketentuan yang dinilai melemahkan posisi kaum buruh. Misalnya pasal 59, tidak adanya limitasi periode pegawai kontrak, kemudian tidak ada jangka waktu berapa lama untuk dikontrak di pasal 59. Nah, di dalam rapat-rapat pembahasan mengenai Undang-Undang Ciptaker dan sebagai rakyat kelas pekerja, apakah saksi setuju terhadap substansi Perpu Ciptaker, pasrah, atau memang tidak tahu sama sekali mengapa ketentuan tersebut bisa muncul di Undang-Undang Ciptaker? Itu dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin Yang Mulia, ada pertanyaan tambahan dari kami selaku kuasa hukum. Pertanyaan pertama kami tunjukkan kepada Bapak Faisal Santiago, karena tadi dalam penjelasannya ahli menjelaskan mengenai kepada saksi Bapak Faisal Santiago tadi dalam pembahasannya menyinggung bahwa kami telah melibatkan beberapa pemangku kepentingan, diantaranya dosen, mahasiswa, untuk berdiskusi dalam merespon kebijakan Ciptaker ini. Pertanyaan untuk ahli, untuk saksi, pada saat diskusi tersebut berlangsung, apakah ada pembahasan, karena tadi belum disinggung di dalam pembahasan saksi, apakah ada pembahasan di dalam diskusi tersebut mengenai Undang-Undang Ciptaker pasca putusan MK 91 tahun 2020? Dan bagaimana respon dari peserta yang mengikuti diskusi tersebut pasca putusan MK tersebut? Bagaimana respon dari peserta yang mengikuti diskusi tersebut? Apakah ada pembahasan mengenai itu atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua kami sampaikan kepada saksi Bapak Turo Selrits Wongkaren. Tadi Bapak Turo menyampaikan bahwa pada tahun 2022, pada tanggal 16 September, kemudian pada tanggal 10 November, dan pada tanggal 8 Desember, Bapak Turo ini banyak mengikuti kegiatan interaktif, khususnya dengan Menteri Koordinator Bagian Perekonomian, untuk bahkan diundang dalam rapat pembahasan mengenai UU Ciptaker ini. Pertanyaan saya seperti ini. Dalam rapat yang Bapak jalankan bersama pemerintah tersebut, apakah ada Pak pembahasan dalam selingan obrolan Bapak itu mengenai DPR ini bersama-sama dengan Presiden, apakah sudah melaksanakan putusan MK? Apakah itu pernah dibahas dalam pertemuan Bapak itu? Atau hanya DPR menindaklanjutinya secara general, yaitu dengan revisi Undang-Undang P3. Tapi apakah Bapak mengetahui bahwa DPR bersama dengan Presiden ini sudah melakukan perbaikan atas UU Ciptaker yang senada dengan putusan MK? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, juga apakah dalam pertemuan Bapak dengan pihak pemerintah tersebut juga dibahas
mengenai ini kan kita sama-sama ketahui bahwa Perpu ini kan pasca putusan MK itu kan revisi atas Undang-Undang Ciptaker ini telah masuk program prolegnas prioritas, yang artinya dia harus segera direvisi dengan undang-undang. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam pertemuan Bapak tersebut itu ada pembahasan bahwa rancangan Undang-Undang Ciptaker telah masuk prolegnas prioritas dan harus segera dibahas, atau justru malah memang dalam pembahasan tersebut pemerintah mengakali atau menegasikan putusan MK langsung ke penerbitan Perpu, atau seperti apa ketika pertemuan Bapak dengan pihak pemerintah tersebut? Mohon izin yang mulia, ada lagi beberapa pertanyaan tambahan dari prinsipal kami. Ya, izin yang mulia, terima kasih. Saya prinsipal nomor 9. Ya. Pertanyaan saya yang pertama ke Pak Bibit ya, sebagai sesama serikat pekerja gitu ya. Pertama adalah apakah yang Anda atau saksi ketahui dan lihat ya, pasca putusan 91 tahun 2020 ya dari Mahkamah Konstitusi itu yang dilakukan oleh pemerintah, terutama khususnya di bidang ketenagakerjaan ya, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menindaklanjuti putusan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia ini ada sekarang tercatat hampir 22 konfederasi serikat pekerja serikat buruh, ada ratusan federasi serikat pekerja serikat buruh. Nah, apakah Anda atau saksi mengetahui serikat pekerja serikat buruh mana saja yang dilibatkan atau diajak berbicara tentang pasca putusan 91 tahun 2020 khususnya misalkan oleh Menteri Tenaga Kerja, karena kita mengetahui bahwa yang paling keras menolak Omnibus Law Cipta Kerja Undang-Undang nomor 11 bahkan Perpu nomor 2 tahun 2024 itu adalah serikat pekerja serikat buruh gitu ya. Itu yang saya tanyakan. Yang selanjutnya adalah untuk Pak Turo. Saya tadi juga mendengar bahwa di DKI Jakarta khususnya itu juga sama, banyak serikat pekerja serikat buruh, dan penjelasan-penjelasan tadi itu lebih kepada spesifikasi isu-isu tertentu, terutama banyak menyangkut tentang upah gitu ya, berbicara tentang penetapan upah gitu. Apakah ada di DKI Jakarta itu melibatkan seluruh serikat pekerja serikat buruh yang ada di DKI Jakarta di dalam proses melibatkan tentang rencana pemerintah ya, melaksanakan atau bagaimana menjalankan putusan 91 2020 itu dari RUU-nya bahkan jadi berbalik menjadi Perpu Cipta Kerja. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada saksi Pak Santiago. Saya prinsipal nomor 10 dari KBMI, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia. Nama saya Daeng Wahidin. Yang ingin saya tanyakan terkait masalah meaningful participation, terkait masalah konsultasi publik yang Pak Santiago laksanakan itu, dalam penjelasannya bahwa RUU Perpu Cipta Kerja ini adalah tindak lanjut dari putusan MK. Itu tadi ada redaksi itu yang Bapak sampaikan di awal-awal ya, di pembukaan awal Anda sampaikan tadi. Yang menjadi pertanyaan kita ini, apakah peserta hadirin di situ tuh paham nggak bahwa solusi daripada putusan MK itu bukan Perpu? Gitu loh. Kok diskusinya tetap dilanjutkan? Kemudian selanjutnya adalah Satgas Undang-Undang Cipta Kerja. Setahu saya Satgas yang dibentuk Cipta Kerja itu tidak ada perwakilan serikat pekerja. Kenapa itu dilegitimasi Satgas itu? Di dalam forum itu harusnya Satgas itu melibatkan semua pihak, serikat pekerja, pemerintah, dan pengusaha.
tapi mayoritas adalah hanya pemerintah dan pengusaha. Serikat pekerja tidak dilibatkan. Nah, memang begini cara saya kalau bicara agak sedikit kencang karena memang sudah dongkol kita ini Pak dengan undang-undang Omnibus Law cilaka ini. Kemudian terkait yang terakhir, Anda memberikan catatan kritis dan masukan kepada pemerintah. RUU ini sebelum dia diserahkan ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, pertanyaannya apakah catatan kritis Anda itu dimasukkan oleh pemerintah dalam RUU ini atau tidak? Karena faktanya RUU Perpu Cipta Kerja ini beda-beda tipis dengan undang-undang Omnibus Law yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu. Artinya sama dengan tidak didengarkan catatan kritis Anda itu. Jadi tolong jelaskan dengan baik itu Pak Santiago. Pemohon, Iya Pak. tolong suaranya. Oh iya Pak, sorry Pak. Ini suaranya larut dengan situasi kepedihan kaum buruh Indonesia saat ini. Ya, semua juga begitu. Nah itu satu ya. Kemudian saya ingin ke kawan Bibit sama aktivis serikat buruh. Saya ingin sikap Anda tegas nyatakan di sini. Anda menolak Undang-Undang Omnibus Law RUU Cipta Kerja atau tidak? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Dan terakhir yang dari Pak Elvianri dari Universitas Muhammadiyah. Di situ Anda nyatakan bahwa ada hadir 2 SPKEP dan KSBSI ketika Anda melakukan diskusi di Kalimantan Timur. Saya kasih tahu KBMI dalam hal ini PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, memiliki Dewan Perwakilan Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kalimantan Timur. Perasaan wakil saya nggak diundang tuh di acara itu. Jadi jangan selalu mengklaim serikat pekerja semua sudah diundang. Kami tidak pernah diundang dalam sosialisasi itu. Saya tegaskan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Oh itu ada Masih ada? Cukup? Saya Pak Mulia. Ya? Saya yang mulia. Oh ya, silakan. Saya pemohon. Pemohon nomor berapa? Lupa ya. Nomor 3 mungkin. Nomor 3, silakan. Dari Federasi Sekretariat Logam Elektrik dan Mesin. Silakan. Jadi apakah para yang tadi kan saksi, apalagi ini saksi begonya hukum, dalam Undang 13 itu ada lembaga kerjasama tripartit. Itu anggotanya perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, dan perwakilan pemerintah. Tadi tentang Perpu itu malah LKS ini sama sekali tidak tidak diajak konsultasi. Padahal LKS itu dalam Undang 13 itu jelas adalah, saya pasalnya nggak ingat tapi yang jelas saya masih ingat. LKS itu adalah forum konsultasi, forum komunikasi, dan forum musyawarah antara perwakilan pengusaha, perwakilan pekerja, dan pemerintah. Justru lembaga ini anggota-anggotanya adalah anggota-anggota yang punya legitimasi secara hukum. Karena itu di SK oleh Presiden. Tapi di situ tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali pemerintah sebelum Perpu keluar mencoba untuk konsultasi di situ. Gitu. Ya, itu menurut saya artinya ketika ada konsultasi-konsultasi yang dibuat itu hanya untuk kalau sholat itu asal sholat lah, hanya formalitas. Ya, jadi inti pertanyaannya dipersilakan. Ya, intinya adalah apakah kepada siapa dulu? Ya, kepada saksi yang tadi backgroundnya hukum lah, Pak siapa yang ada dekan-dekan, ya, Pak Santiago, ya, gitu, sama yang Pak Turo, yang tadi berbicara tentang LKS. Ya, inti ya, apakah di situ tidak diterangkan oleh pemerintah apa LKS sudah dilibatkan atau belum? Yang kemudian yang kedua tentang klarifikasi itu. Ya, klarifikasi
tentang upah minimum, PKWT, dan lain-lain itu. Ini saya tanyakan kepada seluruh saksi. Ya. Apakah pemerintah ketika menjelaskan atau mengklarifikasi, ada tidak dampak-dampak dampak-dampak yang merugikannya disebutkan? Bukan hanya dampak-dampak yang menguntungkan. Ya, kalau memang menguntungkan ya itu berarti memang formalitas juga ingin membuat opini. Tapi dampak merugikan disebutkan tidak. Misalnya begini, ya, memang kayak PHK, pesangon, bahkan Pak Presiden sampai klarifikasi sama lah kira-kira bahwa pesangon dibilang tidak ada, pesangon masih ada. Tapi akibat daripada PKWT atau kontrak yang bebas, itu ke depan tidak akan lagi ada pesangon. Tinggal putus kontrak kok. Dan pengusaha ketika PKWT ini bebas atau kontrak atau outsourcing ini bebas, pengusaha akan mengalihkan tenaga kerjanya yang tadinya tetap menjadi karyawan kontrak. Itu apakah dampak itu disebutkan? Yang kedua, disebutkan nggak oleh pemerintah? Kan inti dari pesangon itu adalah keberlangsungan pendapatan. Apakah ketika kontrak dibebaskan, diputus kontrak, keberlangsungan pendapatan karyawan itu sudah hilang? Ya, kalau hanya ada dikasih sekali. Tapi apakah keberlangsungan pendapatan itu disampaikan oleh pemerintah ketika saat itu? Kira-kira itu. Ya, karena klarifikasi ini hanya ya memang pesangon masih ada, turun pesangonnya. Ya. Kemudian juga seolah karyawan tetap masih diperbolehkan, masih akan ada, tidak akan dijadikan kontrak. Iya memang, tapi namanya pengusaha logikanya ketika kontrak dibebaskan pasti akan akan menggunakan kontrak. Kenapa? Tadi disebutkan bahwa saya lupa tadi yang menyebutkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan hasil penelitian tadi. Penemuan, ya kan, bahwa kontrak PKWT ini tidak ada signifikan lah, tidak ada perubahan yang artinya sama. Itu mungkin dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun ini nggak ada perubahan. Tapi dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan, itu pengusaha akan menggunakan kontrak semua. Kenapa? Dalam kontrak itu tidak ada tunjangan-tunjangan. Tidak ada PHK dan lain-lain itu. Itu yang mulia. Jadi kurang lebih itu. Artinya kalau saya sampaikan bahwa meaningful participation itu hanya akal-akalan saja yang digunakan pada saat Perpu itu. Itu yang mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Cukup ya. Sekarang silakan Prof. Faisal untuk memberi. Oh, hakim dulu sebelum yang lain. Hakim. Ya, yang mulia Pak Wahid silakan. Ya. Terima kasih yang mulia Ketua. Juga terima kasih para saksi yang telah menyampaikan keterangannya. Saya masih membatasi karena pengujian formil, artinya proses dalam pembentukan baik yang tadinya rencananya rancangan undang-undang maupun kemudian Perpu dan kemudian setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, saya bagi dua. Pertama, di antara saksi ini Pak Turo itu terlibat atau berpartisipasi sebagai narasumber partisipan sebelum ditetapkannya Perpu oleh Presiden. Begitu Pak ya. Nah, yang tiga berikutnya Pak Bibit Gunawan, Prof. Faisal Santiago, Pak Dr. Elpiandri itu setelah
Perpu ditetapkan oleh Presiden 31 Desember 2022 ya. Nah, untuk Pak Turo itu kan Bapak 16 September itu sebagai narasumber ya. Kemudian 8 Desember FGD-nya sebagai partisipan, begitu bulan November juga. Nah, pada waktu itu bahan yang Bapak paparkan itu apa? Rancangan undang-undang yang kan belum ada Perpu, atau sudah ada sentingan bahwa ini besar kemungkinan akan bentuk Perpu, kan bentuknya akan beda. Nah, lalu yang kedua yang Bapak sampaikan sebagai narasumber atau sebagai partisipan itu bentuknya, kalau rancangan undang-undang tentu yang kemudian jadi Perpu itu kan batang tubuhnya ada 750 pasal, penjelasannya 360 berapa pasal. Apa itu bentuknya? Atau Bapak dalam bentuk PowerPoint aja? Nah, apa yang disampaikan? Ini karena sebelum Perpu, ya. Atau ada narasumber yang dari Kemenko itu yang menjelaskan bahwa ini akan bisa ditempuh dengan Perpu. Apakah sudah ada info seperti itu? Kemudian partisipannya ya dilihat dari sisi apa segmen-segmennya itu, apakah cukup mahasiswa atau juga para stakeholder yang lain yang selama ini yang menyampaikan pendapat-pendapatnya di masyarakat. Nah, itu ke Pak Turo. Kemudian yang ketiganya ya Pak Faisal, kemudian Pak Bibit dan Pak Elviandri. Ya, pertama karena ini disampaikan dan proses sosialisasinya itu kan 19 Januari, ada kemudian Februari, berarti kan sudah ditetapkannya Perpu oleh Presiden, tapi belum disetujui bersama, disetujui oleh DPR. Ya, DPR kan bulan Maret, akhir Maret ya. Nah itu yang disampaikan itu bahannya apa, Pak? Apa yang sudah lampiran rancangan undang-undang penetapan Perpu itu, atau hanya lampirannya? Ya, berarti yang Perpunya itu. Karena itu sudah 30 Desember itu yang disampaikan. Nah, kemudian perkiraan saya, perkiraan kita, karena Perpunya sudah ditetapkan oleh Presiden, tentu muncul pertanyaan, mengapa dalam bentuk Perpu? Nah, apakah pertanyaan-pertanyaan itu, ya bagaimana dijelaskan? Pada waktu itu kan belum disetujui oleh DPR, kan 30 Maret, ini sebelum 30 Maret. Nah, ini apakah yang disampaikan itu apa isinya, lampirannya itu? Dan yang kedua, ada tidak lebih banyak pertanyaan karena masyarakat tentu melihat loh kok Perpu. Nah, apakah itu dijelaskan oleh apa narasumber dan pihak pemerintah yang hadir bahwa meskipun ini belum ada persetujuan, ini alasan-alasan kita mengapa kita ajukan dalam bentuk Perpu, tidak perbaikan rancangan undang-undang. Dan yang terakhir, apakah ada peserta, karena ini sudah ditetapkan Perpu, kan sudah banyak masyarakat memberikan respon. Nah, apakah dihadirkan yang kelihatannya memang sudah suara cukup jelas mempersoalkan mekanisme Perpu itu? Nah, itu saya kira demikian Pak Ketua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Pak Daniel, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya ke pemerintah dulu ya. Ini dari 4 saksi ini, mana yang terlibat dalam proses revisi Undang-Undang CK,
dan mana yang terlibat dalam proses terkait dengan RUU penetapan Perpu 2 2002. Dari 4 ini bisa dijelaskan dulu yang mana dari 4 ini? Izin Yang Mulia, Ya. kalau Pak Turo itu beliau dimintakan pendapat di 2 tahap itu. Jadi pada saat inventarisasi awal pasca putusan 91, kemudian pasca Perpu pun beliau juga sempat dilibatkan sebagai narasumber kalau Pak Turo. Sedangkan kalau Pak Elviandri dan Prof Santiago itu pasca Perpu ditetapkan, kemudian pemerintah melakukan konsultasi publik RUU penetapan Perpu tersebut, beliau berdua terlibat di tahap itu. Nah, sedangkan Pak Bibit tadi kesaksian yang disampaikan, mohon perkenan. Ya. Sebagaimana kesaksian sebelum Perpu ya ditetapkan, beliau juga terlibat. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Saya ke Pak Turo dulu ya, Pak Turo. Tadi informasi dari keterangan dari pemerintah, Bapak terlibat dalam revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan juga dalam kaitan dengan RUU penetapan Perpu. Kapan Pak Turo mendengar atau mengetahui RUU Cipta Kerja itu, revisi RUU Cipta Kerja itu kemudian berubah menjadi Perpu? Itu nanti Pak Turo tolong jelaskan dulu itu. Apakah Bapak tahu atau sama sekali tidak tahu? Tapi kalau keterangan pemerintah tadi berarti karena Bapak terlibat dalam 2 tahapan itu, mungkin bisa diberi informasi ya kapan revisi RUU Cipta Kerja ini kemudian berubah menjadi Perpu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keterangan Pak Turo sebagai saksi, kalau saya catat di sini, keterlibatan Pak Turo ini sebagai akademisi maupun sebagai anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI. Nah, dalam keterangan ini keterlibatan Pak Turo itu pertama 16 September 2022, yang kedua 8 Desember 2022, kemudian Juni 2022, kemudian 1 sampai 2 November 2022, tapi justru ketika di alinea kedua di halaman terakhir Bapak mengatakan bahwa pada akhirnya dikeluarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 2021 yang memuat formula UMP yang baru. Bagaimana Bapak bisa berkesimpulan peraturan Menteri Tenaga Kerja ini memuat formula yang baru, sementara keterlibatan Bapak itu sejak 2022. Karena di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja ini nomor 18 tahun 2021. Nanti tolong dijelaskan apa maksudnya itu. Karena keterangan ini sejak 2022, tetapi justru Bapak menyimpulkan sini bahwa dikeluarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja 18 2021 yang memuat formula UMP yang baru. Mungkin bisa memberikan keterangan terkait itu. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Masih Yang Mulia Prof. Sadi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya mohon jawab langsung ya kepada saksi Prof. Faisal pertama. Ketika saksi dihadirkan di beberapa kesempatan itu, di dalam forum itu ada anggota DPR nggak? Jawab langsung aja Pak Prof. Faisal. Ada anggota DPR nggak? Tidak ada Pak. Oke. Pak Elvandri ya. Halo, Pak Elvandri? Ya. Siap Yang Mulia. Pertanyaan sama, hadir nggak anggota DPR? DPR RI tidak Yang Mulia. DPR RI tidak ya. Oke. Pak Bibit, hadir anggota DPR nggak? Ketika ada pertemuan di Kalimantan Timur ya? Hadir.
Tidak ada. Tidak hadir ya? Oke. Nah, terakhir untuk Pak Turo. Itu dari beberapa rangkaian pertemuan Bapak itu ada anggota DPR nggak yang hadir, Pak? Setahu saya tidak. Oke, tidak ya. Nah, ini tolong nanti di pemerintah dijelaskan keterangan tambahan ya. Ini kan begitu Perpu ada, dia mau dijadikan undang-undang, persetujuannya itu kan di DPR, dari anggota DPR. Satu, mengapa DPR-nya tidak dilibatkan? Nah, itu yang perlu diberikan penjelasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini tidak ada anggota DPR yang dilibatkan, Pak Sekjen, itu hasil-hasil pertemuan disampaikan ke DPR atau tidak? Tolong dijawab sekarang. Beberapa hasil disampaikan. Beberapa hasil? Ya. Apa yang dimaksud dengan beberapa hasil itu? Hasil-hasil pasca Perpu ditetapkan disampaikan kepada DPR yang mulia walaupun tidak baik yang pro resmi, maupun yang kontra begitu? Walaupun tidak secara resmi yang mulia. Wow, bagaimana caranya tidak secara resmi itu? Ini kan hubungan antar lembaga ini. Yang lain diam. Anda nanti saya suruh keluar ya. Kalau tidak bisa tertib dalam ruang persidangan ini. Anda kalau nggak bisa menertibkan apa, dengan Anda pun saya suruh keluar nanti, kuasa hukumnya. Ini bukan ruang untuk bersorak-sorak, orang mau mencari kebenaran kok. Udah? Ya, izin yang mulia. Pada saat di DPR dibacakan yang mulia, maksud kami adalah seperti itu, namun dalam bentuk surat formil. Itu tidak yang mulia, tapi pada waktu pemerintah membacakan keterangan di DPR, hal tersebut disampaikan yang mulia. Izin. Termasuk pendapat yang berkembang di pertemuan itu? Siap, yang mulia. Tolong nanti itu disampaikan ke kita ya. Baik, bukti yang disampaikan itu, supaya kita bisa lihat benar atau tidak itu bukti itu. Baik, yang mulia. Oke, terima kasih Pak Ketua. Siap. Izin yang mulia, berarti pidato pada saat Pak Menko pemerintah di DPR. Pokoknya yang menggambarkan suasana pertemuan itu, jangan diperkecil Pak. Siap. Ya? Baik, kan katanya tadi ada. Baik yang mulia. resmi maupun yang tidak. Baik, gitu. yang mulia. Kalau pidatonya nggak perlu, kita bisa cari itu, Pak. Baik, yang mulia. Tapi kalau Bapak menyertakan pidatonya juga nggak apa-apa nantinya. Baik, yang mulia. Kami sampaikan. Bibit Gunawan. Baik, yang mulia, saya akan menjawab tadi pertanyaan dari pemerintah terkait apakah surat dan permohonan kami melakukan audiensi kepada pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Perekonomian dan Kemenkumham itu telah memenuhi unsur keterbukaan publik dan asas meaningful participation. Dapat kami jelaskan bahwa ya secara kebijakan ya tentunya karena pemerintah mengadopsi ya permohonan kami, tentunya ini membuka ruang kami untuk menyampaikan ya masukan kepada pemerintah gitu ya. Kemudian selain itu pemerintah pun juga memberi penjelasan yang komprehensif atas terbitnya Perpu tersebut, sehingga kami menganggap bahwa ini ada proses komunikasi dua arah yang positif. Tentunya meskipun tidak sempurna, asas itu sudah bisa terpenuhi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah pemerintah selama ini mempersulit? Saya kira enggak ya, karena setiap kami menginginkan satu audiensi terkait isu-isu yang aktual ya, terutama kemarin karena Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kami berkepentingan untuk mendapatkan penjelasan dan hal ini juga direspon oleh pemerintah ya, tidak hanya Kementerian Perekonomian dan Kementerian Kemenkumham ya, Kemenkumham ya, tapi juga ada Kementerian Ketenagakerjaan juga cukup proaktif kalau kita minta untuk dilakukan audiensi ya dengan para menterinya seperti itu. Kemudian
dari kuasa hukum pemohon tadi ada beberapa pertanyaan. Apakah kami pada saat bertemu itu memberikan masukan secara substansi? Ya karena yang kami pertanyakan adalah soal apa ya formalitas ya yang sedang dibatalkan MK ini masalah formalitasnya, maka kami lebih fokus pada apakah pemerintah sudah memenuhi ya syarat-syarat formal yang seharusnya dilengkapi oleh pemerintah, dan di sana dijelaskan bahwa pemerintah memang telah memenuhi. Nah, selanjutnya apakah organisasi kami juga melakukan langkah advokasi? Ya ini sejalan dengan pertanyaan pertama tadi, karena ini masih menyangkut uji formal, ya advokasi kami pasti kami kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebenarnya kami juga mengajukan surat kepada Presiden, tapi tidak ada tanggapan mungkin karena kesibukan beliau, maka kemudian surat itu kita tujukan ke dua kementerian tadi, yang alhamdulillah keduanya juga memberikan respon untuk menerima kita. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, mengenai pasal 59 PKWT, saya kira ini terlalu pagi untuk saya jawab atau sikapi, karena ini sudah masuk menyangkut materi atau substansi, tentunya tidak dalam sidang ini, tapi kami juga akan mengumpulkan ya bukti-bukti empiris apakah memang yang dipertanyakan tadi itu mengandung unsur kerugian konstitusional atau tidak. Kemudian pertanyaan prinsipal tadi, setelah putusan MK, apakah ya banyak organisasi pekerja apakah dilibatkan? Ya, saya tidak tahu, tapi saya melihat beberapa kali Kementerian Ketenagakerjaan memang mengundang ya organisasi pekerja gitu ya. Cuman saya tidak tahu yang mana saja untuk diminta masukan. Nah, memang pada saat memberi masukan ya tentunya itu tidak dalam kerangka untuk seperti orang berunding ya, apakah harus disetujui atau tidak. Nah, ada pertanyaan kelima prinsipal ya, saudara saya menanyakan apakah kami menyetujui atau menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya kira pertanyaan ini juga terlalu pagi, karena kalau itu berarti kita harus membaca dulu seluruh isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan klaster Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali gitu kan. Banyak masyarakat yang menerima manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini juga banyak gitu kan. Tapi kalau tadi pertanyaan dari saudara saya tadi dikerucutkan ya, apakah terhadap klaster ketenagakerjaan yang tentunya kita juga akan akan analisa lebih lanjut apakah isinya memang merugikan ya para pemangku kepentingan atau tidak gitu kan. Mungkin dalam beberapa pasal nantinya ya kita akan sikapi, kita bisa sama atau satu visi, tapi mungkin dalam pasal kita bisa tidak sama. Jadi pertanyaan saudara saya ini juga terlalu pagi untuk saya jawab karena sudah menyangkut material daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian Yang Mulia jawaban yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sudah didengar keempat saksi. Kemudian untuk sidang berikutnya kita akan dengar keterangan dua ahli dari DPR dan juga dua saksi dari DPR. Untuk itu sidang ditunda hari Kamis, tolong dicatat, Kamis 7 September 2023 jam 11.00 WIB dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari ahli sudah harus diterima oleh MK paling tidak 2 hari kerja sebelum hari sidang. Cukup. Untuk keempat saksi, terima kasih atas keterangannya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.
Hadirin disilakan duduk kembali.